Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Ibu Ciput Eka Purwiyanti. Selamat sore, Ibu Eka. Apa kabar? Selamat sore, Mas Davi. Baik. Baik, Bu Eka, terhadap kasus ini ada indikasi bahwa keterlibatan sindikat penculikan anak. Bagaimana penelusuran dari Kementerian PPPA? Ya, kalau penelusuran ini kan memang ranah kewenangan dari kepolisian dan kami percaya teman-teman di kepolisian, apalagi Kapolri ini kan Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasti melakukan semua upaya terbaiknya, Mas Davi. Jadi kami masih menunggu hasil penyelidikan dari teman-teman di kepolisian. Namun demikian, kami terus menelusuri terkait dengan korban dan juga keluarganya, dan ini sudah didampingi oleh UPTD PPA yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar. Baik, gitu, Mas Davi. Baik. Kalau terhadap kasus ini sendiri, apakah Kementerian PPPA juga menerjunkan tim khusus, Bu, khususnya terkait bagaimana perkembangan informasinya dan memang untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan? Ya, betul. Kami menyebutnya manajer kasus karena ini kan sebagai bagian dari pengelolaan kasus terkait anak. Meskipun ini masuk kewenangan dari pemerintah daerah terkait untuk perlindungan pada korban, namun demikian karena terjadi peristiwa ini adalah lintas provinsi dan bisa jadi nanti kalau hasil penelusuran juga terjadi peristiwa jalur perdagangan anak ini lintas negara, maka itu adalah kewenangan Kementerian PPPA untuk melakukan pengelolaan kasus. Jadi kami menerjunkan tim. Namun kan sekarang di era digital dan teknologi komunikasi informasi, kami melakukan upaya koordinasi melalui jalur komunikasi dulu, Mas Davi. Baik, terhadap korban dan juga keluarga korban, Bu, apakah sudah ada pendampingan? Bagaimana informasi terakhir terhadap kondisi mereka, Bu? Ya, pendampingan dilakukan oleh UPTD PPA di Kota Makassar karena korban dan keluarganya kan warga Kota Makassar, dan sudah dilakukan assessment bagaimana kendala-kendala ataupun faktor-faktor risiko yang menyebabkan keluarga ini bisa kehilangan
jejak anaknya, dan itu sudah sesuai dengan standar pelayanan pelindungan perempuan dan anak. Dukungan pertama tentunya dukungan psikososial bagi keluarga anak dan anak sendiri, karena anak kan sempat terpisah ya dengan orang tuanya selama sepekan, dan itu tentu bisa jadi ada trauma-trauma yang dialami oleh anak, termasuk juga pemeriksaan kesehatan biofisik anak dan juga psikis anak itu dilakukan assessment secara menyeluruh oleh teman-teman tenaga profesi yang ada di UPTD PPA. Nah, kami masih menunggu hasil assessment ini karena ini kan perlu betul-betul komprehensif dilakukan oleh tenaga layanan kami yang ada di Kota Makassar. Baik, koordinasi dengan lintas instansinya seperti apa, Bu, yang dilakukan? Ya, lintas instansi kalau terkait tadi untuk pendampingan pada korban, itu tadi beberapa lembaga yang saya sebutkan ada di Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar. Tetapi kemudian pada saat ini sudah ranah di penyidikan, kami juga koordinasi dengan teman-teman penyidik di Polres Kota Makassar. Tanpa mencampuri kewenangan dari penyidik, tentunya kami menawarkan bantuan-bantuan sekiranya nanti diperlukan untuk proses-proses hukum, misalnya jika diperlukan untuk bantuan ahli, tenaga ahli yang bisa memperkuat pemberkasan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Baik, Bu, modus terhadap kasus ini kan melibatkan banyak pihak, kemudian korban juga anak ini diculik berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Kalau dari data Kementerian PPPA, apakah modus ini juga umum terjadi, Bu? Seperti apa data yang dimiliki? Ya, kalau data yang kami catat dari sistem layanan laporan sahabat perempuan dan anak, yaitu call center SAPA 129, kami mencatat data sejak tahun 2022 itu ada 28 kasus penculikan anak, tapi tidak semuanya itu adalah tindak perdagangan anak atau orang. Kemudian di tahun 2023 ini terdapat 14 anak yang menjadi korban penculikan. Nah, di tahun 2024 dan tahun 2025 kami masih sedang mengolah datanya untuk yang tahun 2025, tapi untuk tahun 2024 itu tidak ditemukan data yang ada dilaporkan melalui SAPA 129, Mas Davi. Namun kalau kita mau bandingkan, kami juga melihat bahwa KPAI itu juga mencatat kasus-kasus yang diawasi oleh KPAI ini di seluruh Indonesia. Ada sepanjang 3 tahun terakhir itu ada 127 laporan pengaduan kasus anak sebagai korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan. Kemudian Lembaga Perlindungan Anak Indonesia itu di kurun waktu yang lebih panjang, tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 itu mencatat ada 476 anak yang menjadi korban penculikan oleh orang tua kandung atau parental abduction. Nah, ini biasanya terkait kasus-kasus yang dilaporkan dalam sengketa pengasuhan orang tua yang telah bercerai. Jadi ini tentu berbeda dengan kasus yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ini. Baik. Terima kasih Bu Eka Purwiyanti sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Kami pantau terus perkembangannya kasusnya seperti apa. Mungkin nanti juga hasil asesmennya juga akan diumumkan kepada publik. Terima kasih Bu Eka sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Selamat sore, sehat selalu Bu. Selamat sore. Dari kasus penculikan balita berusia 4 tahun asal Makassar, polisi berhasil mengungkap sejumlah fakta sindikat penjualan anak lintas provinsi. Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah
kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual kembali ke wilayah suku Anak Dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak.